Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Mudah-mudahan kalian diberi lapangan rezeki, kelapangan hati, ketenangan segala macam buat semua teman-teman gua yang udah nonton video gua, semua yang sudah subscribe channel gua, dan teman-teman seperjuangan di taksi online khususnya. Karena memang awalnya gua membangun channel ini adalah di taksi online dan bisa growing itu di taksi online. Justru gua sebenarnya kangen sih pengen bawa taksi online, tapi karena memang keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi saat ini, karena sekarang gue sudah kerja di luar kota, jadi gue udah nggak bisa lagi bawa taksi online. Luar kota maksudnya di luar Jakarta ya. Ya buat teman-teman, taksi online gue masih baca. Gue tadi iseng lagi baca komenan di YouTube gue, meskipun sudah lama banget gue nggak ngelihat YouTube, apalagi gue bikin YouTube itu udah lama banget, sampai akhirnya monetisasi channel gue itu tertunda karena jam tayang YouTube gue itu drop jauh berkurang ketika pada waktu gue bikin video tentang taksi online. Dan ketika gue coba untuk bikin, bukan coba ya, maksudnya ketika gue lagi bikin video lain selain taksi online, viewer gue itu drop banget jauh, dan itu tidak melewati batas minimal monetisasi channel YouTube gua. Nah, jadi sekarang gua pengen bikin video tentang taksi online, meskipun gua nggak bawa taksi online lagi sekarang, dan gue yakin banyak banget perubahan, mulai dari aturan, kondisi jalanan, dan segala macamnya setelah sekian lama gua nggak bawa taksi online. Tapi paling tidak gue pengen iseng-iseng berkomentar mengenai taksi online yang masuk dari komentar-komentar di channel YouTube gua. Jadi ya itu tadi gue bilang, setelah sekian tahun gue nggak bawa taksi online, dan banyak juga perubahan yang terjadi, baik dari aturan, baik dari penumpang, jalan segala macam. Kita bicara khususnya kota-kota besar ya. Perubahan itu juga banyak terjadi akibat pandemi 2 tahun lalu. Ya mungkin sekarang alhamdulillah pandeminya kan sudah dicabut, kondisi sudah berangsur normal gitu, pelan-pelan orang aktivitasnya sudah kembali normal. Bahkan gue lihat di Detikcom itu bahwa kemacetan di Jakarta itu melebihi kemacetan di tahun 2019. Yang artinya bisa terlihat bahwa aktivitas orang-orang itu yang sebegitu besar pada tahun lalu sebelum pandemi itu sudah kembali normal lagi sekarang. Otomatis dulu gue pernah ngerasain kalau misalkan jalan macet itu berarti penumpang banyak, sewa banyak. Kalau misalkan jalan lancar berarti sewa sedikit. Artinya apa? Aktivitas orangnya itu sedikit gitu loh. Tapi nggak tahu juga ya dengan kondisi sekarang, mungkin bisa jadi dengan kemacetan yang parah itu dibanding tahun 2019 dengan sekarang katanya lebih parah. Bisa jadi karena orang itu banyak menggunakan kendaraan pribadi, atau mungkin taksi online ini juga semakin banyak, atau pertumbuhan kendaraan itu meledak pesat ketika pandemi kemarin. Artinya pada waktu pandemi kemarin orang tuh banyak yang beli mobil misalnya, itu kan bisa juga terjadi. Jadi akhirnya sekarang baru banyak dipakai, dan masing-masing orang itu punya mobil sendiri-sendiri. Ya akhirnya mereka aktivitasnya pakai kendaraan sendiri, yang akhirnya menyebabkan macet itu semakin parah. Tapi terlepas dari itu, gue sih berharap teman-teman semua di taksi online itu bisa menghasilkan pendapatan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Bisa beraktivitas dengan lancar, nggak ada kendala, meskipun kemarin kita tahu ada kejadian yang tidak mengenakan. Ada oknum kepolisian akhirnya membunuh driver taksi online hanya karena permasalahan ekonomi, bukan karena masalah pribadi, dendam atau apapun. Yang artinya itu bisa terjadi pada siapapun gitu, termasuk kepada driver taksi online. Kita jalan yang kita mau cari nafkah, kita jalan yang mau cari rezeki yang halal, yang baik, itu akhirnya kita mengalami kesialan yang sampai akhirnya ya amit-amit merenggut nyawa seperti itu gitu loh. Dan itu terjadi, dan itu kejadian yang dilakukan oleh seorang polisi gitu, yang artinya kita tuh nggak tahu kalau semua orang yang naik ke mobil kita itu memiliki potensi yang bukan cuma baik tapi buruk seburuk-buruknya. Kita tahu misalkan dia polisi, dia naik, dia cerita dia polisi segala macam, atau dia punya postur yang memang perawakannya seperti polisi, itu kan kita agak yakin ya, kita nggak punya kecurigaan apa-apa. Tapi ternyata aduh serem banget sih kalau sampai akhirnya
si driver itu dia terenggut nyawanya karena si oknum polisi ini. Aduh, gue nggak kebayang sih kalau sampai gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di Nusantara yang bawa taksi online, yang nonton video gue maupun yang enggak, kasih salam buat yang nggak nonton. Mudah-mudahan kalian semua selamat. Jangan lupa berdoa, jangan lupa berhati-hati. Itu tetap hati-hati tetap, tapi bagaimanapun juga hanya doa yang bisa melindungi kita, nggak ada lagi yang lain. Nah, apalagi ya, gue mau bahas soal ini aja deh. Komentar-komentar yang masuk ke YouTube gue setelah sekian lama nih. Ada kurang lebih sekitar 4 hari yang lalu, kalau nggak salah ini benar atau enggak, ada di komentar video gua mengenai transmisi taksi online itu pakai manual atau matic. Di sini ada yang komentar, siap-siap matic penuh di jalan buat taksi online, guys. Nah, transmisi matic atau manual itu balik lagi ke penggunanya mau seperti apa. Pemilik sih sebenarnya, bukan pengguna, karena pengguna bisa aja dia nyewa gitu, bukan pemiliknya sebenarnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan yang nggak bisa dibandingin apple to apple ya. Matic ada kekurangannya, manual juga ada kekurangannya. Tinggal sekarang kita mau ambil kelebihan yang mana. Yang pasti matic itu kita nggak capek. Kita mau jalan seharian pun kita kaki nggak pegel. Tapi kalau manual kita bisa mengatur kecepatan, kita bisa mengatur konsumsi BBM dari situ. Dan secara perawatan juga udah pasti lebih murah. Itu balik lagi dari kalian yang pakai atau kalian yang punya itu maunya yang kayak gimana. Tapi jujur kalau buat gue dulu sih gue lebih nyaman di matic pada waktu gue bawa taksi online di Jakarta. Karena macetnya udah nggak masuk akal deh. Gue bisa berjalan kira-kira lebih dari 12 jam. Hampir non-stop ya. Paling berhenti cuma makan, berhenti untuk sholat, berhenti atau isi bensin gitu. Selainnya itu gue non-stop itu gue bisa kuat karena gue pakai matic. Itu pun kaki gue udah pegel gitu loh, termasuk pegel. Nggak tahu kalau teman-teman yang bawa manual pegelnya kayak apa. Mas sudah nggak jadi driver taksi online lagi ya? Nggak, itu dia. Gue udah nggak bawa taksi online lagi karena gue berhenti pada waktu awal-awal terjadinya pandemi corona. Jadi gue waktu itu takut, terus akhirnya juga penumpang juga udah lama-lama makin nggak ada dan beberapa tempat sudah pada tutup, aktivitas sudah terbatas. Jadi akhirnya ya udah gue nggak bawa taksi online lagi. Gitu. Nah, gue kadang masih kangen sih bawa taksi online itu kayak gimana gitu. Sekarang itu kondisinya seperti apa. Pengen sekali-sekali ketika nanti gue off kerja, gue balik ke Jakarta, gue bawa taksi online sih pengen. Cuman kita lihat nanti kendaraan gue udah berubah soalnya. Kendaraan gue bukan kendaraan yang biasa dipakai buat taksi online. Bisa jadi ya gue nggak tahu sewa atau nggak tahu deh. Tapi gue sih kangen untuk bawa taksi online lagi. Seru karena seru dengan ketemu banyak teman, banyak orang, kenalan baru kayak. Tapi kalau udah ketemu macet, aduh ampun deh. Sementara Jakarta itu tidak bisa kita hindarin macetnya. Saya punya akun Gokar tapi nggak punya mobil, gimana caranya bos? Ya sewa lah, cari sewa di mana ya, mungkin bisa cari di aplikasi OLX atau mungkin tanya ke teman-teman atau mungkin tanya ke saudara. Ya paling nggak sewa dulu. Sewa tapi kalau bisa dari awal itu jangan terlalu tinggi biaya sewanya. Kalau nanti bertahap naik ya mungkin aja bisa. Misalnya nih orang itu minta 250.000 per hari, itu udah pasti kemahalan. Kalau bisa untuk awal-awal itu jangan lebih dari 150.000 karena untuk awal-awal itu aplikasi kita juga sebagai driver itu masih beradaptasi dengan aktivitas kita sebagai driver bagus atau tidaknya gitu. Tapi lama-lama juga kalau misalkan kita rajin pasti akan naik. Makanya untuk awal jangan lebih dari 150. Nanti kalau misalkan sudah berkembang kira-kira 1 atau 2 bulan, akunnya sudah bagus, gacor, kalau misalnya mau naik ya tinggal negosiasi ulang. Tapi yang pasti jangan sama-sama memberatkan si driver dan memberatkan si pemilik. Gitu sih sob kira-kira. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi gue nggak bisa cerita banyak tentang taksi online sekarang karena itu gue nggak tahu yang sekarang yang dialami sama teman-teman driver seperti apa. Yang pasti gue harapin semua yang bawa taksi online itu sehat, lancar rezekinya dan bisa punya kehidupan yang baik dengan bawa taksi online atau mungkin lebih baik lagi. Itu sob, jangan lupa nonton video gue dari awal sampai akhir, video-video gue yang dulu, sekarang, terus yang belum subscribe. Nanti kita ketemu lagi di video gue yang berikutnya. Sampai ketemu lagi. Ciao sob.